Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neli Cynthia. Saya akan mereview tentang jurnal Analisis Faktor Risiko Kelelahan Kerja pada Karyawan Bagian Produk PT Arwana Anugrah Keramik Tbk. Oke, kita akan langsung masuk ke review jurnalnya. Di sini ada latar belakang. Lalu di sini ada pengertian kelelahan kerja. Kelelahan kerja adalah salah satu bentuk permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja yang menjadi faktor risiko terjadinya kecelakaan kerja. Oke, di sini kecelakaan kerja merupakan suatu keadaan menurunnya efisiensi dan ketahanan seseorang dalam bekerja. Lalu kelelahan dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal meliputi usia, status anemia, masa kerja, kualitas tidur, dan beban kerja. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi shift kerja dan iklim kerja. Iklim kerja panas. Oke, di sini kita akan masuk ke faktor internalnya. Yang pertama, hubungan anemia dengan kelelahan kerja. Anemia adalah suatu kondisi di mana rendahnya kadar hemoglobin darah seseorang. Menurunnya hemoglobin dalam darah dapat mengakibatkan metabolisme di dalam otot terganggu dan terjadinya penumpukan asam laktat yang menyebabkan rasa lelah. Jadi maka ada hubungan anemia dengan kelelahan kerja. Orang yang mempunyai riwayat anemia di dalam tubuhnya akan lebih rentan kelelahan daripada orang yang masih sehat tubuhnya. Lalu di sini yang kedua, hubungan masa kerja dengan kelelahan kerja. Masa kerja adalah lamanya karyawan bekerja terhitung mulai pertama kali bekerja sampai pada saat ini. Ada faktor lain yang dapat mempengaruhi masa kerja seseorang adalah monotoni kerja, yaitu monoton kerja, lingkungan fisik kerja, dan faktor individu yang dapat memicu terjadinya kelelahan. Oke, kita akan lanjut. Di sini ada hubungan usia dengan kelelahan kerja. Penelitian menunjukkan bahwa bukan hanya karyawan yang berusia tua mengalami kelelahan kerja yang tinggi, akan tetapi karyawan yang lebih muda juga dapat mengalami kelelahan kerja tinggi. Kelelahan tersebut diakibatkan sikap kerja yang monoton dengan pekerjaan sehingga karyawan yang lebih muda lebih cepat bosan dalam pekerjaan tersebut karena sikap monoton yang terjadi dalam pekerjaan tersebut. Lalu di sini yang keempat ada hubungan shift kerja dengan kelelahan kerja. Kondisi kerja antara siang hari dan malam hari sangat berbeda. Pada siang hari dengan adanya matahari yang menyebabkan keadaan lingkungan menjadi terang, membuat manusia mempunyai naluri untuk bekerja. Dan sebaliknya karena pengaruh gelap malam menimbulkan naluri manusia untuk beristirahat. Karena keadaan tersebut, pekerjaan yang bekerja pada shift malam lebih mudah mengantuk dan lelah. Karena sikap ini, karena pada saat situasi malam, kita sebagai manusia terbiasa untuk tidur waktu malam, bukan jam siang. Jadi kita akan lanjut di sini hubungan kualitas tidur dengan kelelahan kerja. Faktor yang berhubungan dengan penyebab terjadinya kelelahan kerja adalah gangguan tidur yang antara lain dapat dipengaruhi oleh kurangnya waktu tidur dan gangguan pada jam biologis tubuh akibat shift kerja dan juga gangguan tidur yang berhubungan dengan kelelahan. Biasanya disebabkan oleh faktor-faktor seperti kebisingan, pencahayaan, kebiasaan minum yang berlebihan, dan faktor yang lainnya. Oke, di sini ada masuk ke faktor eksternal. Yang pertama, hubungan iklim kerja panas dengan kelelahan kerja. Suhu tubuh seseorang dapat meningkat diakibatkan oleh suhu lingkungan yang lebih tinggi. Ketika suhu tubuh meningkat akan merangsang kelenjar keringat untuk mengeluarkan keringat. Lalu pengeluaran keringat yang berlebihan akan menyebabkan tubuh kita kekurangan cairan serta mengurangi kadar ion natrium dan klorida dalam tubuh.
Hal ini akan menyebabkan tubuh kelelahan karena adanya hubungan iklim kerja panas. Lalu di sini yang kedua, hubungan shift kerja dengan kelelahan kerja. Kondisi kerja antara siang hari dan malam hari sangat berbeda. Pada siang hari, dengan adanya matahari yang menyebabkan keadaan lingkungan menjadi terang, membuat manusia mempunyai naluri untuk bekerja. Dan sebaliknya, karena pengaruh gelap malam menimbulkan naluri manusia untuk beristirahat. Karena keadaan tersebut, pekerjaan yang bekerja pada siang malam lebih mudah mengantuk dan lelah. Oke, di sini kita akan lanjut dengan di sini ada di sini ada teknik pengukuran. Teknik yang digunakan adalah dengan metode analitis dengan pendekatan cross-seksional. Teknik sampling yang digunakan adalah probability sampling dengan teknik sample random sampling. Pengumpulan data primer menggunakan kuesioner dan data sekunder atau studi rekomendasi. Teknik pengolahan datanya menggunakan teknik analisis data yaitu G-square. Lalu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini juga yang pertama indeks suhu bola basah atau ISPB atau Quistim 360 digunakan untuk mengukur iklim kerja di lingkungan kerja. Yang kedua, HB meter atau acid touch BCHB meter digunakan untuk mengukur kadar hemoglobin karyawan. Di sini evaluasinya. Yang pertama, pihak perusahaan disarankan sebaiknya menyediakan alat bantu angkut untuk seperti crane untuk mengangkut bahan baku keramik untuk menghindari kelelahan kerja yang diakibatkan oleh beban kerja yang berlebihan. Yang kedua, pihak perusahaan disarankan sebaiknya menginformasikan kepada karyawan untuk minum sebanyak 150-200 ml setiap 15-20 menit. Serta menyediakan fasilitas air minum untuk karyawan dengan jarak yang relatif dekat dari semua area tempat kerja untuk menghindari adanya dehidrasi. Yang ketiga, pihak perusahaan sarankan sebaiknya memperhatikan gizi pekerja seperti memberikan asupan gizi pada gizi sesuai dengan beban kerja karyawan, terutama karyawan yang bekerja pada malam hari. Dan yang terakhir, karyawan diharapkan dapat mengenali gejala timbulnya kelelahan dan pihak perusahaan disarankan sebaiknya memberikan izin pada karyawan untuk beristirahat setiap 1-2 jam kerja selama 5-15 menit untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Oke, terima kasih. Mungkin hanya ini review dari saya. Mohon maaf, mungkin ada kesalahan saat saya membuat review ini karena saya lagi sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.